Minan Majlis Tanwirul Iman, untuk Abu Yai Haji Nawawi, ya Rabb, para guru-guru kita yang hadir malam ini, baik yang tersebut barusan namanya maupun yang gak tersebut, ya Allah, semoga selalu buat mereka Allah pelihara kesehatannya, amin, keafiatannya, amin, keselamatannya, keberkahan serta keridoan Allah selalu berikan dalam kehidupannya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kepada para guru yang di depan, saya lihat tuh pisang sisirannya masih pada utuh. Saya mau udah ngambil satu nih. Iya, yuk jangan malu-malu, anggurnya jangan dianggurin kayak. Nah, ya mungkin panitia baru naruh lupa ngedatain, apalagi tadi saya dengar MC ngedatainnya buah-buahan, makanya pada ragu magangnya lah buah-buahan. Jadi tolong diingetin deh, ini buah beneran. Tadi MC berkali-kali silakan buah-buahan, nah pantas pada kali nyolek buah-buahan. Ya, insya Allah saya datain lagi, ini buah beneran, silakan. Romah ramah, orangnya ramah, Anissa Bahar naik sepeda sambil dengar saya ceramah, mangga di dahar yang ada. Nah, saya di sini baru bisa raja doang satu, mana mau pakai kelas susah mau terusnya. Nah, tapi mudah-mudahan terasa pamitan, insya Allah panitia punya pengertian. Takut lupa, karena ke depan jalan rada jauh juga itu. Nah, ya nggak usah repot-repot, dirangka lagi dan tenang. Ada tikus pada beranak, boleh dibungkus buat anak. Ini kira-kira saya ngomong ini panitia dengar apa nggak? Alhamdulillah, maafin ya, jangan dipikirin, yang penting diusahain. Sepat, gabus, lelek, lohan, cepet, bagus, nggak bertele-tele, jamaah juga udah nggak tahan. Dia mau ngaji. Saya lihat emak-emak di bawah duduk udah berapa kali ganti kaki dari mana? Iya, dari mulai duduk sila, sampai ada lagi bagian dengkul, sampai ada yang titip pesan sama temannya, besti ke depan dong, kenapa? Gua mau gelonjol. Ya Allah ya, kita direk aja silakan. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, kepada para guru juga yang lainnya, bukan maksud menggurui, insya Allah malam ini kita ngaji sama-sama bagaimana kemuliaan yang ada pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada salah satu tokoh ulama Nusantara yang bernama Syekh Nawawi Al-Bantani. Yuk silakan. Ya, tadi kita sebut namanya. Silakan Pak Dokter. Ya, Ustaz Dr. Haji Ahmadi LCM, silakan. Ya. Jadi biar makin cinta, karena nggak cinta kalau kita nggak kenal. Ini ulama, salah satu tokoh ulama asli Nusantara, aslinya pakai sok. Ya. Siapa beliau? Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi, yang lahir pada tahun 1230 Hijriah, wafatnya tahun 1314 Hijriah. Atau bulan Masehinya yang lahir tahun 1815 Masehi, wafat tahun 1897 Masehi. Siapa beliau? Salah satu tokoh ulama asli Tanara Banten, ulama Nusantara yang semasa hidupnya Allah anugerahkan kelebihan luar biasa. Kenapa? Menjadi salah satu imam di Masjidil Haram. Di mana? Kira-kira Masjidil Haram adanya di Mekah apa tuh Pengantarah? Mekah. Biar makin cinta lagi, saya mau ambil nyebutin sambil permisi. Siapa beliau? Salah satu tokoh ulama asli Nusantara yang semasa hidupnya, dulu nyebutnya bukan Saudi Arabia, masih nyebutnya Hijaz, mendapatkan julukan pada masanya. Apa julukannya? Sayyidul Ulama Hijaz, panglimanya ulama se-Saudi Arabia, panglima ulama sejazirah Arabia. Tapi asli orang kita.
Kira-kira kalau panglima adanya di depan atau di belakang? Di depan. Siapa beliau? Ulama kita. Biar makin cinta lagi siapa beliau? Biar sekalian makin barokah. Beliau adalah Syekh Nawawi bin Umar bin Arabi bin Ali bin Jamal bin Janta bin Masbukil bin Maskun bin Masnun bin Maswi bin Pangeran Tajul Aras bin Sultan Maulana Hasanuddin Banten bin Sunan Gunung Jati Cirebon bin Said Umaruddin Abdullah bin Said Ali Nuruddin bin Said Syekh Jumadil Kubra bin Said Ahmad Jalaluddin bin Said Abdullah Azmat Khan bin Said Abdul Malik Azmat Khan bin Alwi Amil Faqih bin Muhammad Sohib Mirbad bin Said Ali Khalid Hasan bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Muhajir bin Isa Arumi bin Muhammad Nagib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Bagir bin Ali Zainabidin bin Husain bin Sayyidina Ali, punya bini putri baginda Rasul kecintaannya Sayyidina Fatimah Az-Zahra binti Muhammad Rasulullah. Ada yang bisa ngulangi? Saya kalau di TV nggak pernah ngebahas begini, kelamaan. Di TV muncul paling ringkas-ringkas saja, peraih hidup berkah bersama Luwak Weko. Kalau malam ini karena temanya ngaji, ya kita ngaji. Setuju nggak? Ini belum mulai, baru permulaan ini. Ya ibarat kita mau ambil ilmunya, kita permisi dulu sama yang punya, biar nanti ilmu yang kita terima makin berkah. Setuju nggak? Kira-kira tadi itu lengkap nggak saya nyebutin itu? Lengkap, nyampe ke Rasulullah. Bocah lu mau keluar dah. Tungguin, mau duduk-duduknya benar. Mana bapaknya tuh? Ya. Dah sana naik ya. Nah, baunya nambur buat malu. Gak apa-apa, acara kan kalau sponsor banyak begitu, dikit-dikit dari Thailand tolong dulu, iklan dulu. Nah, jadi beliau, siapa beliau? Syekh Nawawi Al-Bantani yang hingga saat ini hampir genari makamnya nggak dipindahkan, berada di Jannatul Ma'la yang ada di Mekah Al-Mukarramah. Berdekatan jarak makamnya dengan makam istri Kanjeng Nabi tercinta Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra. Nah, udah ngaji dulu Pak sini. Udah. Nah, Pak. Udah jelas nanti ya. Nah, saya mau pinjam nih ungkapannya. Apa kata beliau? Kata beliau, kitabnya banyak. Karya kitab beliau kalau saya hitung semuanya mampu Allah anugerahkan kelebihan kejeniusan dalam bidang ilmu. Kan tadi panglima ulama sejauh ini ya panglimanya. Beliau mampu mengarang semasa hidupnya 115 kitab. Iya, orang kita mah belum tahu tuh ulama asli Indonesia. Nah malam ini saya mau pinjam ilmu beliau dari kitabnya yang bernama Nasoihul Ibad. Jadi ada kitab khusus bab rumah tangga, beliau karang namanya Buku Duluzen. Ada bab ibadah keseharian, Mulkul Ubudiyah. Nah ada yang sifatnya ya fikih keseharian juga tasawuf. Nasoihul Ibad yang malam ini saya mau pinjam ungkapannya. Apa kata beliau? Beliau menyebutkan begini, Innallaha ta'ala akroma Nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi khamsi karomatin. Sungguh Allah Ta'ala akroma telah memuliakan Nabiyahu akan nabinya Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan 5 kemuliaan. Berapa macam? 5. Berapa? 5. Apa itu? Saya sebutin dulu semuanya. Pertama, bil ismi, dari segi penyebutan nama. Wal jismi, 2 jasmani rohaninya. Wal atai, kedermawanannya. Wal khabai,
ridha, segi keridhaan, keikhlasan yang ada pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuk, selamat datang kepada guru kita lagi, Habib Rashid. Al Habib Rashid, silakan ya. Semoga makin barokah majlis kita dengan banyak dihadir oleh para guru dan tercipta. Tapi pencakup ada berapa orang nih? Satu. Iya. Jangan. Kalau ambil subuh, kalau bapak puasa makin lemas. Gimana? Ya. Jadi ada berapa tadi? 5. Ini 5. Kalau kita bahas detail semuanya asli, ambil semua kelar. Iya, kita lihatin aja. Ini kita coba aja lihat dulu. Yang pertama dulu dari 5. Yang pertama di sini jelaskan, saya terusin lagi. Fa'ammal ismu, maka adapun dari segi kemuliaan namanya, kemuliaan nama Nabi kita Muhammad yang malam ini kita peringati maulidnya. Dari segi kemuliaannya, apa kata Syekh Nawawi? Fa'ammal ismu, maka adapun dari segi penyebutan nama, fanadahu birrisalah, Allah menyebut nama Nabi Muhammad di dalam Al-Quran. Di mana Pak? Walam yunadihi bil ismi, belum pernah Allah menyebut nama langsung kama sebagaimana nada di saat Allah menyebutkan jami'al anbiya'i, akan semua nama-nama Nabi selain daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama dari nama dulu nih. Ini nama juga malam ini kalau kita paham, kita amalin tuh yang tadi Pak Lurah keluhkan tuh, narkoba, judi online, ya judi slot, pinjol, nggak nemuin kita yang begitu. Kenapa? Ngarahnya ke belangsak semua. Iya, dari nama mana? Yang kita lihat. Allah memuliakan nama Nabi kita Muhammad sampai di dalam Al-Quran. Kata Syekh Nawawi, Allah menyebut nama Nabi Adam, Allah menyebut nama Nabi Musa, Allah menyebut nama Nabi Isa, Allah menyebut nama Nabi Ismail, Allah menyebut nama Nabi Ibrahim. Semuanya sekadar nama, berbeda ketika Allah menyebutkan nama Nabi kita Muhammad. Yang di handphone ada aplikasi Qurannya, silahkan dibuka, kita buktiin. Yang pertama di surat Al-Baqarah ayat ke-34. Surat apa Pak? Ayat berapa? 34. Saya baca ayat ini biar makin kita betul-betul buktikan adanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Perhatiin baik-baik di situ surat apa tadi? Ayat berapa? Allah menyebut nama Nabi Adam di situ. Tapi perhatiin aja, li adama, begitu doang tuh. Li adama, nggak nemuin li adama rasulillah, nggak ada julukannya. Adam doang aja udah Adam. Jelas ya? Ayat berapa baru satu? Yang kedua masih di Al-Baqarah ayat 53. Ayat berapa? Wa iz ataina Musal kitaba wal furqan la'allakum tahtadun. Disebut gak nama Nabi Musa di situ? Sebut. Tapi ada nggak tambahannya? Begini nih, ada nggak? Wa in ataina Musa Rasulullah. Ada apa enggak? Nggak ada julukannya, nama doang udah. Ini yang dimaksud sama Syekh Nawawi itu tuh. Baru 2. Kurang kalau 2. Kita lihat lagi. Barusan ayat 53.
satu surat aja deh, biar nggak liar nyampe rumah. Karena saya lihat nih dari majelis salim kita pulang ke rumah banyak belokannya. Jadi walaupun udah disebutin banyak, nyampe rumah ntar kalau bini nanya belum tentu bisa jawab. Ntar kan bini nanya, hadir lo bang tadi maulid dan di Tanwirul Iman. Alhamdulillah neng, laki lu duduk paling depan. Siapa yang ceramah? Namanya guru pak, pokoknya ada pantunnya. Apa ceramahnya? Kemuliaan nama Nabi kita Muhammad, dijelasin jelas banget, ayatnya banyak. Surat apaan? Al-Quran. Ayat berapa? Lu jangan cerewet, pokoknya Quran aja. Nah, jangan. Itu baru dua. Sekarang di Al-Baqarah juga ayat 127. Ayat berapa ya? 127. Ini dua nabi di situ disebutin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Disebut gak nama Nabi Ibrahim? Disebut gak nama Nabi Ismail? Tapi punten, ada nggak ditaruh sama julukannya? Sama gelarnya ada nggak? Ada. Perhatiin baik-baik, udah 4 tuh. Adam doang, Musa doang, Ibrahim doang, Ismail doang. Orang pak, karena kelihatan mulia, karena sama MC disebut gelarnya. Kalau orang gelarnya dibuangin, jadi kurang enak dilihatnya. Namanya camat, contoh. Namanya Ucep, contoh. Ternyata MC sejujurnya yang kami hormati Ucep. Begitu jadinya. Tapi lihat karena MC-nya pandai olah bahasa, alhamdulillah majelis kita makin tambah sempurna. Telah datang Pak Camat kita. Julukan apa bukan? Nama camat julukan apa bukan? Gelar. Jadi kelihatan yang sama-sama kita hormati. Mari kita dengarkan sambutan dan arahan dari yang terhormat Pak Camat. Tuh, bukan lagi. Sekarang camatnya buangin namanya doang. Jadi tadi disebut nama Nabi Adam, Allah nyebutin ya julukannya. Allah nyebutin nama Nabi Musa, disebut ya julukannya. Allah nyebut nama Nabi Ibrahim, disebut ya julukannya. Allah nyebut nama Nabi Ismail, disebut ya julukannya. Kata Syekh Nawawi bukan 4 doang, semua nabi di saat Allah menyebut nama doang. Berbeda ketika Allah menyebutkan nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu baru 4, gak berasa udah setengah jam. Terus 10 lah 10 baru 4 itu. Dan saya bilang secara detail kalau 5-5-nya gak kelar sungguh pak. Baru 4 itu. Saya udah ngebuktiin di rumah. Hampir berarti 24 nabi. Begitu adanya. Berbeda ketika Allah menyebut nama Nabi kita Muhammad. Ya Allah. Yuk kita lihat sekarang di saat Allah menyebut nama Nabi kita Muhammad. Boleh? Oke. Pertama yang tetanggaan sama Al-Baqarah dah Ali Imran. Sudah apaan? Ali Imran. Tandain ayat 144. Surat Ali Imran ayat berapa? 144. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على ini Korik juara 1 tingkat keluarga. Iya, berarti kalau bacanya begitu kelihatannya menguasai lagu bayatinya, menguasai apa enggak itu?
Ya jauh sih. Nah, warisan pamer. Alhamdulillah memang dulu kelas 2 SD saya diserahin sama orang tua ngaji ke saya punya guru namanya Ustadz Mu'arif Abbas. Beliau adik ipar dari Ustadz Muhajir yang dia punya empok namanya Ustazah Mawadah, semuanya Qori internasional. Kalau beliau Qori nasionalnya tahun 94 di Jogja, internasional di Singapura tahun 96. Saya ngaji tuh dari kelas 2 SD, pas kelas 4 SD bisa mewakili kontingen DKI nasional tingkat anak-anak. Alhamdulillah. Ini cerita benerannya, makanya bekas-bekasnya masih ada. Cuman kalau diundang Qori saya nggak terima. Kenapa? Serakah. Iya. Udah iklan dulu. Bahkan iklan masih gitu juga. Raih hidup berkah bersama luwak white kopi. Wih. Iya, ceramah juga lo. Akhirnya diambil Qori, itu namanya serakah. Udah ikan pas koki berwarna-warna, rezeki nggak kemana-mana. Tapi namanya tadi kita bacain, biar lebih afdal, boleh kan dinagomin, boleh kan? Nah, itu surat Ali Imran ayat berapa tuh? Perhatiin aja baik-baik di situ. Wa ma Muhammadun illa rasul. Itu kalau kita ngaji nahwu, itu di situ manafia lil jinsi, huruf yang meniadakan. Lantas setelah itu ada nama nabi kita, lantas ada ilah. Ilah berarti istisna. Kata kaidah usul, kalau ada komat bahasa Arab, ada huruf yang meniadakan, lantas ada ilah, maka istilah kaidahnya al istisna'u minan nafyi isbatun. Di mana-mana ada kalimat bahasa Arab, ada huruf yang meniadakan, lantas ada istisna, maka jawabannya adalah isbat. Apa itu isbat? Penetapan. Apa itu penetapan? Pengukuhan. Apa pengukuhan? Penguat, pentauhidan. Karena ini Quran dari siapa? Dari Gusti Allah. Dan tidaklah Muhammad illa Rasul. Julukan apa bukan? Halo, Rasul julukan apa bukan? Tadi Nabi Adam ada nggak begitu? Nabi Musa ada nggak begitu? Nabi Ismail ada nggak begitu? Tapi lihat barusan Ali Imran 144 buat Nabi kita Muhammad ada apa enggak? Jelas nggak tuh? Itu Rasul Musa dulu nggak? Iya, kenapa? Isim mufrad coy. Jadi bukan buat Nabi Ibrahim, bukan buat Nabi Ismail, ini spesial just for Muhammad Rasulullah. Jelas nggak nih? Saya ngomong nih. Jelas yang kita ngaji di malam ini. Turun waktu kita lihat lagi semuanya Pak. Untuk Nabi Muhammad nggak ada istilah pakai nama tuh. Yuk kita lihat kalau bulan Rabiul Tsani begini nggak akan lupa tuh, nggak Qori, nggak penceramah pasti baca ayat ini. Surat ketiga juz 21 ayat 21 Al-Ahzab ayat 21. Surat apaan? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان في رسول الله أسوة حسنة. Nama Nabi kita siapa? Siapa namanya? Tapi lihat di situ. Laqad kana lakum fi Rasulillah. Nyebutnya fi Muhammad itu fi Rasulillah. Halo, nama apa julukan? Julukan lagi. Ada dua itu. Al-Ahzab ayat 21. Lebih dampak lagi di surat ke-48 juz ke-26 ayat ke-29. Surat Al-Fat ayat 29. Surat apa? Al-Fat. Ayat berapa? 29. Ini lebih jelas lagi nih karena kedudukannya mubtada khobar. Saya bacain, nggak ada pada Nabi Adam begini, nggak ada pada Nabi Isa, Nabi Ismail nggak ada, hanya ada pada Nabi kita Muhammad. Surat apa tadi? Al-Fat ayat berapa? Lu jangan tahu mobilnya doang, nama suratnya berapa? Al-Fat ayat 2.
Muhammadun Rasulullah. Nabi Adam ada nggak begitu tuh? Nabi Isa ada nggak begitu? Nabi Musa ada nggak? Tapi lihat Rasulullah itu barusan, nama juga, julukan juga. Itu Quran kalau yang megang orang petukangan utara, dia nerjemahin apik. Emang tahu ngaji, jadi nerjemahinnya nggak serampangan. Muhammadun. Apa kata ulama Betawi? Bermula Muhammad. Kan orang kalau bisa ngaji ketahuan Pak, nerjemahin juga nggak sembarangan. Jadi mubtada nggak dihilangin, itu bermulanya. Rasulullah adalah Rasulullah kalau yang megang ulama Betawi. Pindah ke Jawa, ada orang Jawa di sini. Dengerin yang Jawa nih beneran. Muhammadun utawi Muhammad. Rasulullah iku Rasulullah. Ada orang Sunda di sini. Sunda. Nah, kalau ada sama wakilnya saya dari Bogor. Begitu ulama Jawa Barat terjemahin, kelihatan lagi lain lagi bahasanya. Muhammadun ari Muhammad Rasulullah eta teh. Iya. Lah ketahuan, pakai kata Sayyidina Ali dari sejak 14 abad tahun yang lalu begitu. Apa katanya? Al-insanu makhbuun tahta lisanihi. Manusia bersembunyi di balik omongannya. Lah kalau tampang mah bisa kita modif. Lah iya, berangkat aja besok ke Tamsin tuh. Siapin duit minimal 5 juta, beli gamis rada kerenan, sorban yang rada panjangan, udeng-udeng pakai, hidung rada mancung, datang kemari, anggapan kita orang alim, begitu jadi imam, ketahuan Al-Fatihah. Lah ini nggak bisa dibohongi. Hadirin hadirat rahimakumullah. Makanya kata Sayyidina Ali dari dulu jauh nyebutin wa man talabal uluma bi ghairi nahwin ka'aninin yu'ali jubin tabikirin. Siapa orang yang gali ilmu agama Islam, gali Quran, nggak didasari ilmu nahwu sorok, nggak didasari ilmu nahwu dan sorok, maka kata Sayyidina Ali sama aja orang impoten ngawinin anak perawan. Ya mana bisa punya anak impoten, nggak bisa tahiyat. Betul nggak Pak? Ini bukan ungkapan baru, udah lama tuh muncul kayak model-model sekarang. Malaikat lah dibilang bisa video call. Lah iya, ya hadirin rahimakumullah, kita nggak ngebahas ke sono, saya cuma nyontoin. Saya terusin, tapi lihat di saat Allah menyebut nama Nabi Muhammad, disebutin nggak julukannya? Tadi Nabi Adam ada nggak? Nabi Musa ada nggak? Nabi Ibrahim ada nggak julukannya? Nabi Ismail ada nggak? Tapi giliran Rasulullah banyak apa enggak? Semuanya Pak, semuanya nggak ada, semua disebut julukannya. Maka Muhammadun aba adi rijalikum walakin rasul wa khataman nabiyyin. Ada julukannya. Ya Allah. Oke, biar makin yakin lagi, saya tambahin lagi dah. Surat As-Saff ayat ke-6. Surat apa? Oh, enggak berasa. Udah jam 10 lewat udah. Baru begini doang. Nanti saya bilang. Kalau disebutin nggak kelar sungguh Pak. Ini baru lihat di sini surat As-Saff ayat berapa? Ini nyebutin nama-nama, saya akhiri dengan surat As-Saff deh. Surat apa? Ayat berapa? Surat As-Saff itu surat ke-61 juz ke-28 ayat ke-6. Bukan 5 nih, ayat ke-6. Kedengeran ngomong 5 buku sih. Gitu. Saya beda. Apa di situ bunyinya? Wa iz qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Perhatiin, di situ yang berkata Nabi Isa putra Maryam. Isa putra lihat bahasanya, nyebutnya Ahmad. Nyebutnya apa? Ahmad. Kita nyebut nama kita siapa? Muhammad. Jujur, kita nyebut nama kita siapa?
Tapi Nabi sebutnya apa? Beda. Coba kalau anak kita nanya, bagaimana jawabannya? Pak, pulang Maulidan nih. Iya, kok di Asok ayat ke-6 Nabi Isa ngomong nyebutnya Ahmad, terus kita nyebut Muhammad, kok beda Pak? Gimana nih Pak? Kalau anak kita nanya begitu, jawabnya gimana? Kan nggak mungkin kita langsung udah Neng, lu jangan cerewet, emang terus ngomongnya begitu. Halo? Berarti lu, kita nyebut Nabi kita siapa? Nabi Isa nyebutnya apa? Ahmad. Ini kalau tahu maknanya luar biasa, kita makin salut. Kita nyebut Nabi kita Muhammad, tapi Nabi Isa nyebutnya Ahmad. Itu tadi Asok ayat berapa? Nah, butuh konsentrasi sedikit aja, cepat, 3 kata aja. Pak, bantuin. Apa bahasa Arabnya besar? Kabirun. Ya, kabirun. Apa bahasa Arabnya kecil? Sagirun. Oke, 2 ya. Apa bahasa Arab yang terpuji? Yuk, Muhammadun. Apa Pak? Muhammadun. 3 kata, bantuin. Apa bahasa Arabnya besar? Apa bahasa Arabnya kecil? Apa bahasa Arabnya terpuji? Muhammadun. Apa bahasa Arabnya lebih besar? Dalam bahasa Arab kalau mau merubah lebih besar itu namanya bahasanya isim tafdil. Isim tafdil itu dalam kamus bahasa Arab nggak berubah nyampe hari kiamat. Nyampe hari kiamat nggak berubah. Maka wajahnya af'al. Kabir besar, berubah jadi besar akbar. Makanya begitu sholat kita ucapnya usolli fardhu subhi rakaataini musabbil qibati ada imaman lillahi ta'ala Allahu akbar, lebih besar, maha besar. Berarti kalau kecil sogir, bahasanya lebih kecil asghar. Setuju nih? Paham gak nih? Oke, ulangi dulu. Apa bahasa besar? Apa bahasa lebih besar? Apa bahasa kecil? Jangan asghar coy. Sogir ya. Gue dengar kuping gue ya. Lu kenceng salah aja. Iya. Ini nggak bisa berubah. Biar kiamat nggak berubah, udah baku. Apa bahasa kecil? Apa bahasa lebih kecil? Asghar, cakep. Apa bahasa terpuji? Muhammad. Apa bahasa lebih terpuji? Ahmad. Nabi Isa nggak bisa nyebut terpuji, nyebutnya lebih. Padahal di saat Nabi Isa ngomong punten, Nabi Muhammadnya udah lahir apa belum? Belum. Lihat di Quran surat As-Saff ayat 6. Ini ngomong-ngomong orang sini percaya Quran apa enggak nih? Percaya. Namanya lagi mau pilkada, takutnya lagi percaya pilkada lagi. Iya, nih ngomong Quran. Nabi Isa nyebutnya Muhammad apa Ahmad? Biar berasa ke hati. Kalau kita nyebut Muhammad artinya ragu-ragu jawabannya. Kita nyebut Muhammad artinya, tapi kalau nyebut Ahmad lebih terpuji. Allahu Akbar. Yang ngomong Nabi Isa itu. Jadi Nabi Isa akhlaknya cakep apa enggak? Tuh, lihat akhlaknya. Memang Nabi itu kan menyempurnakan akhlak. Beda banget sama anak zaman now, Pak. Sekolahnya mah tinggi, S1, S2, S3. Kadang kebanyakan S jadi buku. Lah iya, sekolahnya tinggi tapi akhlaknya. Lihat Nabi Isa, Nabi Muhammadnya belum lahir, tapi lihat bahasa Qurannya begitu indah, begitu lembut, begitu mulia. Lebih hebat nanti akan datang setelahku, namanya Ahmad, lebih terpuji dari aku. Jelas gak saya ngomongnya? Paham apa enggak? Ini baru segini doang, gak berasa, udah masuk 11. Nah iya. Ini ngomong-ngomong percaya nggak Bang Abdullah nih? Percaya. Ya, saya makan dulu deh, boleh? Baca koran duduk di taman. Cakep. Sampai mana cakepnya? Cakep. Baca koran duduk di taman. Cakep. Hari Jumat waktunya istirahat. Cakep. Quran kita jadikan pedoman hidup selamat dunia akhirat. Cakep. Lihat tuh kemuliaan nama Nabi kita Muhammad. Allah nggak pernah nyebut nama, selalu ada julukannya. Bahkan Nabi Isa barusan nyebutnya Muhammad apa Ahmad. Kan beda artinya. Kalau Muhammad artinya, tapi nyebut Ahmad lebih terpuji. Allahu Akbar. Pak, Bu, itu begitu kemuliaan nama Nabi kita Muhammad. Begini dah, biar paham. Ada orang Betawi nggak di sini? Saya nyontek pakai bahasa Betawi dah. Orang Betawi begitu bocah lahir dinamai itu namanya Fauzan, namanya Taufikur Rahman.
di akte kelahiran nggak berubah, di KTP nggak berubah, tapi ini orang tua Betawi ngeliat nih bocah, ya Allah, sama orang tuanya patuh, bakti, hormat, 5 waktu dijaga, di sekolah berprestasi. Lah namanya mah Taufikur Rahman, udah tua begini nih, udah cerita, udah jalan 50 tahun, sama orang tua masih diuntongin saya. Untong. Halo, itu julukan apa bukan? Tapi kesayangan, betul apa enggak? Lah beneran Pak, saya masuk nelpon, lu di mana sih? Entong. Ya Allah, perempuan sama, namanya Fatimah, namanya Zainab, begitu manggil orang tua karena sakit sayangnya, Neng, lebih dalam lagi, no, tuh, Betawi. Ini ngomong-ngomong Betawi ini asli enggak? Takutnya banyaknya masalah imitasi kayak yang Betawi, bocah megang bambu, dibilang, jangan lu pegang tuh bambu, tangan lu kebeler, lah nggak ngerti kebeleran. Jadi ibarat orang Betawi nanti kita diuntong-untongin, ibarat orang Sunda dikaset-kasetin, ibarat orang Jawa ditoleh-tolehin, ibarat orang Batak dipucok-pucokin. Bahasa saya jelas saya ngomong nih. Nah tuh cepat banget tuh. Nah sekarang kita tanya lagi, lantas nih kita maulidan sampai genari masih duduk, apa manfaatnya buat kita? Pak, Bu, untuk kemuliaan nama Nabi kita Muhammad, barusan saya jelasin, jelas apa enggak tuh? Jelas. Kita nanya lagi, lantas untungnya buat kami apa? Buat kita, buat saya. Lah kan Pak luar biasa, ngaji sampai setengah 11 masih pada duduk, kan lumayan berat ujian ini. Saya lihat udah gini dengkul banyak Ustaz. Saya dulu kami sholat isya sampai genari. Ngapain? Obat batuk dari rawa bugel, mata ngantuk, pantat rada pegel. Lah iya, nggak beda bapak diajak bisnis sama teman, kan dijelasin dulu tuh persentase tuh begini. Lantas ntar bapak ujung nanya, inti ngajak aneh bisnisnya, untungnya buat aneh apa, begitu kan? Betul nggak? Nah ini kita malam ini pulang malam tidak ada untungnya. Berkat nggak dapat, kita bisa mampir ke minimarket. Lah iya, kalau ini duit gopek udah setondongan itu, beras nggak dapat, betul apa enggak? Tapi kalau ini nggak bisa dapat kalau kita nggak hadir di majelis ilmu. Iya, keuntungannya buat kita apa sih? Keuntungannya dengan kemuliaan nama Nabi kita Muhammad. Saya bacain ayatnya. Tanda ini surat ke-8 juz ke-9 ayat ke-33, surat Al-Anfal ayat 33. Surat apa? Al-Anfal ayat 33. Ayat berapa? 33. Lagi dia berasa surat apa? Al-Anfal ayat berapa? 33. Ini yang ngomong Quran, bukan saya. Dan ingat saya bilang ini bukan janji pilkada. Kalau pilkada mah kita belain mati-matian, kan ujung-ujungnya makan hati. Lah iya Pak, takutnya namanya bulan depan kita mau sama nyoblos kan serentak besok, betul enggak? Ini mesen nih, takutnya khawatir pilihan berbeda, grup WhatsApp di pengajian Tanggirul Iman jadi bubar. Jangan ya deh ya, dengan sebab pilihan beda, mau ke masjid ketemu jadi nggak tegur-teguran. Banyak yang begitu Pak, betul Pak enggak? Kenapa Sah? Karena pilkada jujur Bapak Ibu beda tipis sama pilkada. Lah iya, kalau pilkada ibu lupa jadi, lah pilkada mah banyak kan begitu jadi. Nah itu dia. Kita di Tanggirul Iman jangan ampe jadi rubah, jangan ampe bubar persaudaraan. Kenapa? Dengan sebab pilihan berbeda. Bahasa saya sederhana, makan lesehan ke Margonda, naik kendaraan pada pukul 3. Pilihan boleh berbeda, persaudaraan harus tetap terjaga. Cakep. Cocok? Cocok? Cocok. Dari cok dalam cocok. Cocok. Apa ada tuh Kiai? Nama guru kita Kiai Haji Adnan tadi ngomongin gitu. Emang mahaba udah puluhan tahun masih bawang. Iya dulu ada kiai kita namanya Kiai Haji Hasim Adnan, gacoannya begitu tuh, cok tali cok talaga cok, begitu. Ngasih tahu yang belum tahu harus tahu. Saya dulu masih bocah, dulu saya mahaba ya Allah, enak banget kalau ngaji sama beliau. Barusan ke bawah tuh, nggak ada disuruh lagi.
Nah, Pak, 10:30 sudah tuh. Gimana? Lanjut. Nah, terus ini. Terus. Ya, emang ini mau masuk intisarinya buat kita. Kalau buat kemuliaan Nabi tadi udah luar biasa. Itu tadi belum semuanya, baru secuilnya. Nah, sekarang buat kitanya apa? Nah, saya mau awali dulu dengan firman Allah surat Al-Anfal ayat 33. Surat apaan? Ayat berapa? 33. Ini janji Quran, bukan janji saya. Janji Al-Quran. Insya Allah, kalau janji Quran, insya Allah naik kereta pakai kacamata, nggak akan ada dusta di antara kita. Iya. Di Quran ada janji. Apa bunyinya? Saya bacain dari Abdul bunyinya. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Allah. Segitu doang tuh. Kalau kita kupas lagi segitu doang tuh. Satu ayat. Jam 11:30 nggak kelar. Beneran. Nih kita nggak semuanya nih. Emang keparangan bagi kemuliaan Nabi Muhammad setengah itu berarti. Wa ma kana Allah, dan Gusti Allah kagak bakalan, kalau kata orang Betawi. Gusti Allah moal, kalau kata orang Sunda. Moal. M-O-A-L. Moal. Ingat, pakai O, bukan pakai U. Kalau pakai U jadi ke belakang. Ya mual. Kalau pakai O, ada orang Sunda nggak di sini? Hah? Bener orang Sunda? Mual. Ada adanya ngomong teh, badai kepongosan deh. Akakan jauh orang mah mual. Kalau kata orang Betawi yang lebih dasar lagi, Betawi Bekasi sana, ngomong saking nggak maunya, pokoknya lu tandain ampil lindung bebulu. Wah, sampai kapan lindung punya bulu? Agak mahal. Tuh kalau bahasa Betawi itu, ya orang Jawa ngomong udah Gusti Allah kagak bakalan liu azibahum, membuat hidup kita belangsak. Kalau bahasa kita kasar gitu, Allah nggak bakalan nurunin azab. Kalau azab jadi persalputan, gempa bumi, tsunami. Tapi yang namanya bencana personal dalam rumah tangga, mana? Tadi punten, judi online, pinjol, anak nggak dengar kata. Pak, anak sekarang luar biasa Pak. Anak mamanya cakep banget, Abdullah, bapaknya lagi biar gaul dipanggil bokap. Ibunya cakep namanya Zainab, biar gaul nanti dipanggil nyokap, digabung bonyok. Anak sekarang begitu modelnya. Ya Rob, salaman sama orang tua, sok periksa sarang. Belum tentu semuanya benar lah salaman sama orang tua Pak. Tuh model jam sekarang. Saya ngeliatnya gregetan, cuman saya nggak berani ngomel anak orang. Kalau anak kita mah udah kita beneran Pak. Tuh kira-kira belum lagi pergaulan bebas. Lah dulu kita Pak boro-boro kan kecil kita belum ada Facebook, belum ada Instagram, betul Bang nggak? Lihat bocah sekarang lah anak kelas 4 SD. Ya Allah udah bisa mengucap tuh sama temennya. Apa kata temennya lakinya? Bunda, ayah izin keluar dulu ya. Udah bocah SD. Temennya nanya yang perempuan, emang ayah mau pergi mana? Izin keluar, mau pergi main gundu. Bocah. Pak, ya Allah ya Rabbi. Kita kalau nggak betul-betul perhatian dengan pendidikan anak-anak kita, saya nggak mau cerita dah, dekat kok dari sini tuh, itu yang lagi rame di TV, sampai 32 anak yatim tuh, ya sedih diceritain, namanya Sudirman, dah sebutkan dulu. Iya, ya beneran Pak. Ya Allah ya Rabbi, emang saya dari dulu nggak, jadi bocah mulai banget, sekarang tuh korbannya banyak banget udah jangan dibahas, udah saya kasih tau doang, itu udah begitu sedih apa kan begitu. Ya Allah sedih banget Pak, korban sodomi. Naudzubillah min. Hadirin rahimakumullah. Gusti Allah berjanji nggak bakalan hidup kita belangsak. Urusan lancar, utang kebayang, anak
soleh-solehah, rumah tangga sakinah. Mau nggak begitu tuh? Halo, mau apa enggak? Nah ini dikasih unjuk sama Quran ini, bukan dari saya, dari Al-Quran. Saya cuma bantu ngomong aja ini, karena ditugaskan dengan mengambil kemuliaan yang ada pada Nabi besar kita Muhammad. Gusti Allah nggak bakalan bikin hidup kamu belangsak. Hai Taufikur Rahman, hai ayahanda, hai bunda, tapi ada syaratnya. Nah syaratnya nggak banyak, nggak perlu pakai ayam hitam ayam putih ya. Emangnya dukun? Ya. Lihat syaratnya di situ dikit banget kok. Wa anta fihim. Itu syaratnya. Di situ kalau kita ngaji nahu, wawunya wawu haliyah di situ. Gusti Allah nggak bakalan bikin nada bencana buat kehidupan mereka sementara anta mufassir sepakat ai Muhammad Rasulullah. Sementara nama Nabi Muhammad masih membersamai kita. Sekarang saya tanya, dari melek mata tadi pagi sebelum subuh, sekarang subuh jam 4 lewat 15 menit nih. Dari sebelum subuh tadi sampai kita sekarang setengah 11 lewat 5 menit, jujur udah berapa ribu kita basahi lidah kita dengan menyebut nama Muhammad Rasulullah. Halo, dapat 5.000, 3.000, 2.000, 1.000, gopek, 300, pantes belangsak dulu. Pak, ini bukan janji saya, Al-Quran yang janji. Boleh saya buktiin ya? Boleh ya? Saya punya anak Pak. Ini cerita udah 7 tahun yang lalu. Dulu saya nggak pernah cerita ini. Ini merupakan, kalau buat secara pribadi ini aib buat kami. Tapi karena udah lewat, kita ambil jadi ibroh. Kan kadang-kadang masalah mau diceritain, kadang-kadang nggak percaya. Gitu ya. Saya punya anak 2, yang kecilan laki Pak. Emang dari sejak SD saya titipin di Bogor, ada di Ciomas Pondok Pesantren Insan Kamil. Pendirinya Buya Kiai Haji Allahyarham Habib Tamrin, udah meninggal orangnya. Saya titipin anak saya tuh SD Pondok Pesantren. Begitu kelas 3 nih bocah, bini saya tuh sebulan pakai 3-4 kali dipanggil kepala sekolah. Pulang dia nangis mewek ke lakinya. Kenapa Bang? Kita tanya. Anak mukul anak orang dulu. Berantem. Iya Pak, nah ini masalah dalam rumah tangga begini aja nggak enak. Istri curhat sama lakinya, kan nggak mungkin lakinya curhat ke tetangganya. Nggak mungkin curhat kayak sekarang dicurhat di status galau tingkat Bogor. Nggak model kita begitu udah ya. Ntar di status WA ya makan durian tadi ya kita mikirin. Nah singkat kata Pak, kita curhatnya kata Quran kalau mau curhat waktu yang paling pas di surat ke-17 juz 15 ayat 78-79 tuh. Kalau sekarang jam 4:15 menit subuh, berarti waktu yang paling tepat buat kita curhat tuh jam 3, setengah 3, setengah 4, di saat ayam jago lagi pada kubur itu, di saat maling pada yang mulai lagi bereaksi, itu jam segitu curhat. Sholat udah, ingat yang lagi kita bahas surat apaan tadi? Lupa disini. Surat apa? Al-Anfal ayat berapa? 33. Kemuliaan nama Nabi kita Bu. Ya Allah, kita baca kita selawat. Terserah macam-macam selawat yang intinya nama Nabi Muhammad tersebut. Yang ringan selawat Jibril dah. Sallallahu Muhammad. Curhat, ya Allah. Saya diundang ke sana kemarin buat ceramah. Ilok ya Allah, punya anak tukang mukul anak orang. Lah begitu orang Betawi. Lah iya, kalau curhat di status gitu dikatain kita. Yang nggak demen nyorakin. Tapi kalau bagus ya Allah demen apa enggak? Lah demen curhat ya Allah, ilok ya Allah, punya anak tukang berantem. 7 tahun yang lalu Pak, sebulan yang lalu saya dapat WhatsApp dari anaknya. Saya ceritain malam ini. Abi doain aku ya, aku ikut seleksi jadi imam di masjid Mesir, aku lulus. Mesir yang ibu kotanya Kairo, bukan Kreo. Beneran enggak? Ya Allah. Kenapa? Karena tadi bocah yang saya ceritain
dari umur pas kelas 2 SMP itu bocah udah selesai hafal 30 juz Al-Quran. Masya Allah. Begitu lulus SMP, emang mondok udah 4 udah. Saya tanya kemana lagi tong, mau lulus juga lulus apa? Dia bilang, Bi, kalau memang masih mondok lagi di Indonesia, di sini aja dah. Lah, ada bahasa gitu tanya, Bang lu mau kemana? Ketawa hari itu dah, Yaman, Mekah, Madinah, Maroko, Mesir. Dia pilih, aku pilih Mesir. Ya siap. Kue cucur, kue cincin, meluncur jin. Berangkat. Masih SMA Pak anak saya, baru umur 17 tahun, tapi alhamdulillah kemarin sebulan lalu saya cerita, aku ikut seleksi jadi imam di Masjid Mesir, aku lulus. Dapat berapa tugas itu? Saya tanya memang Ajil Gifari, dapat tugas hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat. Tapi kalau hari Jumat tuh subuh ya minimal bacanya 1 rakaat, minimal 1 lembar. Iya, di Mesir, kalau di sini mah ditinggal kabur jamaah. Gitu. Dan ini saya ceritain kemuliaan nama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Belum lagi hal-hal yang lainnya. Nah buat kita kira-kira mau nggak ngamalinnya nih? Ya kalau mau silakan, ntar rasain sendiri. Ini malam ini kita ngaji. Intinya yang saya sampaikan bukan karangan saya. Al-Quran menyaksikan, Al-Quran menjelaskan betapa mulia nama Nabi kita Muhammad. Dan saat kita bersandar dengan Nabi kita Muhammad, ya Rob, ya Allah ya Rabbi, tak berasa dah. Pengen gak ziarah ke makam Nabi? Pengen gak? Pengen Gratis. Beli 2 baik kopi. Beneran Pak. Ntar jalan dari mana aja. Tuh kemuliaan nama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasa udah mau sejauh mudah. Yang di belakang lo komentar aja terus takut malam tadi lebih panjang, lu udah malam jangan panjang-panjang. Ya Allah Pak, kemuliaan nama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di akhir ini saya mau mengajak, ya Allah ya Rabbi, yang mau, yang enggak juga enggak apa-apa, doakan Al-Fakir asli Betawi Kalibata. Jadi kalau Bapak lewat jalan raya Kalibata itu ada masjid hijau. Ya, jalan raya Kalibata ada masjid Guru Amin. Tadi dia nanya, saya bilang asli Betawi Kalibata. Terus sekarang kayak hijrah ke Bogor. Dan di Bogor alhamdulillah lagi berjuang. Doakan baru berumur 4 tahun Ponpes Darul Taufik Ar-Rahman. Bulan Juni kemarin tanggal 23 2024 tahun ini alhamdulillah 45 santri yang bisa kita hantarkan selesai 30 juz secara bil goib. Bahkan yang terbaik dari yang baik besok November tanggal 13 November insya Allah saya ajak untuk bisa ziarah langsung ke makam Nabi kita Muhammad SAW, melihat Ka'bah langsung, barokah Al-Quran, Masya Allah. Nah ini malam ini mau ngajak bagi yang mau aja, enggak apa-apa, jangan dilewatin aja. Kebetulan pas awal Rabiul Awal kemarin ya hadir rahimakumullah, kita lagi pembebasan tanah 4.000 meter dan alhamdulillah PR-nya tinggal 500 meter. Ya, 500 meter. Dan ini malam ini saya mau mengajak bagi yang mau ikutan. Nanti ada panitia keliling sambil kita bacakan shalawat Jibril. Ya, minta tolong ya sallallahu